Kenapa ya? Korea tuh kalau bikin film atau series tuh bisa gitu, kayak gitu. Maksudnya mereka pasti selalu bisa ngehadirin film atau serial yang mengaduk-aduk emosi penonton ya. Bahkan untuk penonton kayak gua yang nggak terlalu sering ngikutin kayak drama atau film-film Korea misalnya gitu. So, hari ini tuh gue pengen ngebahas sebuah series dari Korea, judulnya Bulgasal, The Immortal Soul, yang menurut gue cukup agak underrated ya, gitu. Cukup agak underrated. Menurut gue cukup underrated gitu. Dan tapi series yang ini tuh layak banget untuk kalian nonton. So, langsung aja deh kita bahas di Kapan Lagi Review. Kenapa gue bilang underrated? Karena film ini atau series Bulgasal ini tuh hype-nya nggak serame series dari Korea atau film Korea yang lainnya gitu. Apalagi di Netflix ya, gue cukup ngikutin, kan gue follow juga tuh di Instagram sama di Twitter. Itu tuh nggak yang banyak banget gitu kayak promo trailernya atau teasernya gitu kan. Tapi sebenarnya, walaupun gue awalnya agak skeptis lah untuk menonton series ini, ketika gue nonton dan selesai gitu, ya bikin wow juga sih itu. Akhirnya gue kayak ngerasa, oke, ini mantep. Nah, film ini tuh dibuka dengan sekelompok pengembara yang mencari tempat tinggal dan secara nggak sengaja di tengah perjalanan mereka itu ketemu sama monster pemakan manusia. Nah, anehnya adalah ketika monster ini didekati oleh seorang perempuan hamil, dia tuh malah ngejauh. Kenapa? Karena menurut si monster ini, anak yang dikandung di dalam perempuan tersebut itu tuh ngebawa kutukan dari Bulgasal. By the way, Bulgasal sendiri ini merupakan sosok monster penghisap darah manusia yang paling ditakutin pada masa itu ceritanya ya. Lebih tepatnya pada masa atau era Goryeo. Nah, long short story, anak itu tuh akhirnya lahir cuman dijauhi sosial karena sosial menilai kalau si anak itu tuh memang pembawa kutukan dari Bulgasal. Nah, dia menjalani kehidupan ya selayaknya orang yang dikucilkan ya, atau anak kecil yang dikucilkan. Dia menjalani hari-harinya ya penuh dengan kecewa lah dan rasa marah gitu. Sampai akhirnya si anak ini tuh diadopsi oleh seorang jenderal militer dan kemudian diberi nama Dan Hwal. Dan Hwal kemudian dibesarkan oleh jenderal militer tersebut di dalam lingkup keluarga yang bisa dibilang berada lah gitu. Dan secara status sosial juga sangat terpandang. Sampai akhirnya si Dan Hwal ini dia berevolusi atau lebih tepatnya berubah menjadi sosok prajurit pemburu monster yang paling terkenal lah gitu dan paling kuat. Namun di tengah misi perburuan monster, Dan Hwal dan pasukannya justru diserang. Bahkan gak cuma dia sama pasukannya, keluarganya juga diserang oleh monster-monster gitu. Lebih tepatnya oleh salah satu monster yang naasnya keluarganya harus meninggal gitu, baik dari istri bahkan anak-anaknya. Nah, ternyata sosok monster yang menyerang itu adalah Bulgasal. Tapi Bulgasal itu nggak cuma nyerang pasukan sama ngebantai keluarganya si Dan Hwal, dia juga mengutuk Dan Hwal dengan cara berbagi nyawa gitu, supaya si Dan Hwal itu bisa hidup terus-terusan gitu, bisa hidup abadi. Nah, karena momen itu, Dan Hwal sendiri akhirnya menjadi sosok, apa ya, bisa dibilang setengah manusia, setengah Bulgasal kali. Dan di mana dia harus menahan rasa haus untuk tidak meminum darah manusia, tapi di sisi lain dia harus menjalani kehidupan abadi selama 600 tahun lebih sambil ngebawa dendamnya di mana suatu hari dia ingin ngebunuh sosok Bulgasal. Supaya apa? Supaya kutukan 6 abadnya ini bisa berakhir gitu, dan dia akhirnya bisa ya entah menjalani kehidupannya secara normal atau memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah, selain jalan ceritanya yang menurut gue sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, tapi oke lah gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang membuat gue pada akhirnya tertarik dan sangat menikmati Bulgasal The Immortal Souls ini. Oke, kita mulai dari kayak karakter-karakter atau misalnya bisa dibilang aktor dan aktris yang terlibat di dalam series ini. Kayak yang pertama ada Lee Jin Wook. Mungkin kalau misalnya kalian udah sering nonton Korea gitu ya, atau misalnya ngikutin banget lah budaya pop Korea, kalian pasti udah gak asing dengan sosok yang satu ini. Tapi kalau misalnya kalian sama kayak gue, yang gak terlalu ngikutin banget, ya sebenarnya nggak asing juga gitu sama sosok Lee Jin Wook, karena aktor yang satu ini, aktor yang memerankan Dan Hwal ini, itu tuh udah muncul di series Sweet Home gitu. Nah, kalau misalnya kalian juga pernah nonton The Beauty Inside, tapi yang versi filmnya, nah Lee Jin Wook juga tampil di film tersebut.
By the way, The Beauty Inside tuh salah satu film Korea yang sukses banget bikin gue nangis sih. Nah kemudian juga ada Kwon Nara yang main di Itaewon Class. Gue sendiri nggak terlalu ngikutin Itaewon Class. Mungkin kalian yang udah nonton dan ngikutin banget, pastinya juga ngikutin sosok Kwon Nara itu di Bulgasal ini ya. Terus juga ada Lee Joon yang main di The Silent Sea. Ya pasti kalian juga nonton lah. Gak perlu harus suka Korea gitu loh untuk mengerti film Silent Sea. Tapi seenggaknya Lee Joon yang main di Silent Sea itu juga main lagi di series Bulgasal The Immortal Souls ini. Setelah itu ada Kim Wo Seok atau Woo Shin. Gue bener gak sih cara ngomongnya? Ya kalau gue salah ntar kalian tulis di kolom komentar aja ya. Dan by the way sorry kalau misalnya gue salah pengucapannya gitu. Oke, ada Woo Shin yang juga dikenal dari karirnya sebagai di dunia musik dan kemudian di film-film Korea atau lebih tepatnya di series Korea. Nah salah satunya adalah di Bulgasal ini. So, semua chemistry antar karakter atau aktor dan aktris yang terlibat di film ini tuh bener-bener dapet banget. Kayak kebersamaannya, terus juga interaksi ketika mereka saling bercanda. Itu tuh ngebuat kita sebagai penonton jadinya enak gitu buat ngikutin mereka gitu sepanjang film ini berlangsung ya. Setelah aktor dan aktris yang tadi gue sebutin, poin berikutnya yang bikin gue sangat menikmati Bulgasal The Immortal Souls ini adalah alur ceritanya. Kenapa? Karena Bulgasal sendiri mengandalkan kilas balik masa lalu sebagai penguat cerita. Selain kilas balik masa lalu, yang menariknya lagi adalah semuanya itu nggak ditumpahkan secara gamblang gitu di tiap adegannya. Jadi kayak dicicil-cicil. Nah, cuman walaupun dicicil-cicil kayak gitu kita pengemasan itu sangat menarik sih menurut gue. Sehingga penonton bisa kayak, ini kenapa? Oh ternyata kayak begini. Oh ternyata kayak begini. Terus ini kenapa? Nah, seenggaknya bikin penonton terus penasaran, tapi karena kemasannya dibikin yang nyantai banget, kita juga ngikutinnya nggak bikin emosi gitu loh, kayak ini kenapa ini orang gitu. Walaupun sebenarnya alur cerita ini bisa kita raba-raba gitu sepanjang film berlangsung, tapi sebenarnya tetap enjoy kalau kita buat menikmatinya. Karena ya itu tadi, adanya kilas balik masa lalu, terus juga ada selipan-selipan romance serta humor yang bikin kita tuh jadinya nyantai gitu untuk ngikutin ceritanya. Oke, setelah alur dan juga karakter, hal selanjutnya yang bikin gue sangat menikmati Bulgasal The Immortal Souls ini adalah chemistry antar karakternya. Contohnya bisa kalian lihat pada interaksi Dan Hwal sama Hwa Yeon. Nah, jadi mereka itu kan emang karakter utamanya dalam serial Bulgasal ini gitu loh. Nah, cuma lucunya adalah mereka berdua ini tuh selalu sukses bikin penonton gregetan, termasuk gue. Karena Dan Hwal ini tuh ngotot pengen ngebalesin dendamnya dan mengira Hwa Yeon sebagai sosok Bulgasal yang udah mengutuknya 600 tahun lalu. Tapi di sisi lain, si Dan Hwal ini juga sadar kalau dia nggak bisa langsung ngebunuh Hwa Yeon untuk ngebalasin dendamnya. Ya kemudian juga setiap kali ada kesempatan yang bagus, si Dan Hwal ini tuh kayak nggak bisa gitu langsung ngebunuh Hwa Yeon gitu. Ya itu tadi, akhirnya bikin penonton jadi gregetan. Cuman setiap kesempatan itu tuh kadang dikemasnya sama manja gitu kan, kadang dikemas juga sama humor, tapi juga kadang dikemas sama kasih sayang gitu. Jadi akhirnya kayak pas kita udah gregetan, udahlah sikat kayak ya udahlah gitu loh. Akhirnya jadi kayak luluh sendiri gitu sama karakter si Hwa Yeon atau enggak sama si Dan Hwalnya. Oke, setelah sosok Dan Hwal dan Hwa Yeon, karakter berikutnya yang bener-bener bikin gue jadi gregetan banget adalah sosok Occulte. Kayaknya kalian yang udah nonton juga sepakat kali ya. Karena sosok yang satu ini tuh bener-bener berhasil memerankan sosok antagonis secara sempurna. Jahatnya dapet, psycho-nya rada dapet, terus juga kayak sisi bukan fragile, kayak vulnerable-nya juga dapet gitu. Jadi Occulte ini tuh bener-bener sosok yang sangat perfect untuk di serial Bulgasal ini. Well, Lee Joon sih emang gokil ya. Selanjutnya poin yang bikin gue sangat menikmati dan akhirnya juga cinta banget, bukan cinta sih, ya nggak cinta-cinta banget, tapi lebih tepatnya suka sama serial Bulgasal The Immortal Souls ini adalah treatmentnya. Maksudnya visualnya itu disajikan sangat-sangat enak dan memanjakan mata, ya selayaknya series Korea atau film-film Korea lainnya gitu. Kemudian setiap adegannya juga ini tuh disajikan dengan sangat rapih, apalagi dibantu sama yaitu tadi alur yang kilas balik masa lalu. Jadi penonton tuh nggak perlu takut untuk kelewatan informasi atau petunjuk tentang sebuah adegan gitu. Misalnya karakter ini kenapa,
si ini kenapa, terus kok mereka jadi begini. Nah itu tuh nggak ada. Di serial itu benar-benar enak banget, rapih semuanya. Juga scoring, jangan lupakan soal scoring. Scoring itu jadi salah satu elemen yang paling enak di series Bulgasal The Immortal Souls ini. Walaupun memang tidak sedominan seperti visualnya, tapi scoring yang dimunculkan dalam banyak adegan atau dalam banyak situasi, itu tuh berasa pas, nggak berlebihan, dan enak aja gitu. Bikin kita tuh moodnya jadi pas lah untuk membuat kita ngerasa masuk di dalam si filmnya. Dan yang terakhir adalah poin yang bikin gua bisa bilang kayak di opening tadi. Kenapa Korea kalau bikin serial atau film tuh bisa gitu mengaduk-aduk emosi penontonnya? Ya karena dinamikanya. Jadi Bulgasal sendiri di-treat dengan dinamika yang kayak naik turun gitu loh. Jadi penonton kayak misalnya pas udah ngerasa, oh ini nih klimaksnya nih, dimana Dan Hwal bakal ngabisin si Occultae, ternyata ada aja tuh yang bikin kita tuh jadi kayak turun lagi gitu. Gregetnya memang dapat sih, dan kadang-kadang kayak gue ngerasa kayak, aduh pengen emosi. Tapi karena sekali lagi ya, penyajiannya apik, jalur ceritanya juga bagus, dan interaksi antar karakternya tuh kuat banget, kita mau marah juga kayak, ya udahlah. Ya, kayak dari tadi kan kalian pasti udah merhatiin ya kalau gue sangat-sangat memuji. Sekali lagi bukan karena gue takut diserang oleh fans K-drama atau misalnya orang yang sangat tergila-gila dengan budaya pop Korea. Sama sekali enggak. Tapi emang serial itu sebagus itu. Karena secara overall, visual yang disajikan itu bagus, alur ceritanya enak, mudah dipahamin gitu ya, walaupun maju mundur. Terus juga interaksi antar karakternya tuh kuat banget, termasuk chemistry-nya juga. Jadi ya sangat wajar gitu kalau pada akhirnya gue menikmati, atau lebih tepatnya bisa menikmati 16 episode dalam Bulgasal The Immortal Souls ini. Tapi dari semua itu yang paling asik adalah porsi dari romance juga humornya. Karena semuanya tuh disajikan secara pas, jadi kita sebagai penonton juga bisa tetap fokus sama tujuan utama si karakter utamanya. Sedangkan kalau misalnya kayak efek darah, terus gigitan, atau efek-efek lainnya, itu juga bisa dibilang pas lah gitu. Nggak yang jatuhnya norak gitu. Efeknya juga terlihat enak. Dan ngebuat kita tuh nggak ngerasa kalau film ini tuh jadi kayak gore gitu. Ya emang film yang mungkin kayak semacam thriller, tapi nggak thriller-thriller banget. Intinya sih tetap romance gitu. Tapi sensasi kayak seremnya ada, tegangnya juga masih ada lah. Tipis-tipis. So ya, itu tadi hal-hal yang bikin gue akhirnya bisa bilang Bulgasal sebagai salah satu serial Korea dari Netflix yang underrated, tapi sangat worth it untuk ditonton. Karena ya secara visual udah bagus lah, ceritanya walaupun agak cheesy menurut gue, tapi itu bener-bener menarik lah untuk kalian tonton. Dan kalian gak akan nyesel untuk menontonnya. Dan buat kalian yang udah nonton, mungkin boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah. Kalian lebih suka karakter yang kayak gimana, terus menurut kalian ada nggak sih yang kurang dari Bulgasal? Karena kalau menurut gue series ini dieksekusi secara mantap dan paten. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi film atau misalnya serial Korea lain yang kayaknya perlu deh untuk gue tonton dan gue review, langsung kalian tulis aja di kolom komentar di bawah karena gue juga bakal baca. Dan kalau misalnya nih ada teman-teman kalian yang mungkin juga bukan pecinta K-drama atau K-series lah gitu ya, dan mereka lagi nyari referensi lain gitu untuk tontonan, boleh banget untuk kalian share video ini supaya teman-teman kalian juga tahu kalau misalnya Bulgasal tuh ada dan jadi salah satu serial yang worth it banget buat ditonton. Oke? So, gue Nathan pamit dan sampai jumpa di kapan lagi review berikutnya.